ada Pak Agung Syarif sudah siap? Ya Bu, disiapkan saja sebentar Bu ya. Ya, sudah terlihat Bu ya. Geser Bu ya. Oke, Pak Baik. Agung berarti yang menilai Ya, Pak ya. Zainuddin ya. Oh ya. Silakan. Saya menilai Pak Iskandar apa aja nih Bu ya. Yang menilai Pak Zainuddin. Oh, Pak baik. Zainuddin menilai Ya. Pak Agung. Pak Agung yang praktek. Ya, baik. Silakan. Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Baik Pak. Ya, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya Bapak cek dulu ya seragam kalian nih ya. Kelihatannya seragamnya ada yang rapi, ada yang kurang rapi. Bapak lihat seragam dari dari Lasimpala nih. Coba tolong Pak Lasimpala dimasukkan seragamnya itu ya. Kita harus biasakan rapi anak-anak ya. Karena kita di sini harus rapi dan bersih. Untuk bersihan di kelas Bapak lihat kelihatan sudah baik, sudah bagus ya. Jadi kita selalu membiasakan untuk kerapian di dalam kelas dan berseragam dengan baik dan rapi. Baik, sebelum kita mulai kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk berdoa di sini. Kita minta Pak Sadli untuk memimpin doa. Silakan Sadli. Pak Sadli, ayo Pak Sadli dengar. Silakan pimpin doanya Pak Sadli. Iya Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita berdiri semuanya ya, anak-anak berdiri semuanya untuk kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Ini silakan dipimpin oleh Iskandar untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan maju ke depan, Iskandar. Pak. Untuk memimpin lagu Indonesia Raya, silakan Iskandar maju ke depan. Saya. Ya. Baik. Ya, sudah semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, makasih Pak. Ya, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelum Bapak tanya dulu nih, kira-kira sebelumnya kalian pernah dengar nggak ada istilah-istilah algoritma dan flowchart ya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Belum Pak, belum pernah dengar ya? saya. Arifin belum dengar ya kata Belum algoritma dan flowchart. Belum itu matematika ya Pak? Itu apa ya Pak ya? Ya, algoritma itu sifatnya dia suatu susunan langkah-langkah yang tersusun ya. Jadi algoritma dan flowchart itu bagian dari langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Jadi tersusun langkah demi langkah. Nanti algoritma di sini dan flowchart kita akan mencoba untuk membahas tentang apa itu algoritma dan apa itu flowchart ya. Baik, kita masuk kembali. Materi kita pada hari ini yang terkait tadi sudah Bapak tanyakan tentang algoritma dan flowchart ya. Silakan tolong disimak, Bapak akan menyampaikan materi algoritma dan flowchart di sini dalam bentuk PowerPoint. Ya, Nana sudah terlihat semuanya ya. Presentasi ini apa? PowerPoint di sini algoritma, variabel, dan kondisi dalam pemrograman. Sudah Pak. Sudah ya, baik ya. Tolong dengarkan, tolong diperhatikan ya apa yang Bapak sampaikan di sini. Ini merupakan konsep materi tentang algoritma dan flowchart yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, di sini memiliki tujuan pembelajaran yang akan tujuan pembelajaran dari algoritma di sini. Kita akan memahami pengetahuan dari konsep algoritma dan fungsinya. Yang kedua, kita akan memahami pengetahuan tentang flowchart dan fungsinya. Kita juga dapat mengenal bentuk dan fungsi flowchart dan dapat menerapkannya penggunaan algoritma dan flowchart tersebut. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita tentang algoritma dan flowchart. Slide yang kedua. Nah, di sini adalah pengertian dari algoritma ya. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi
Jadi instruksi itu merupakan sebuah perintah ya. Perintah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tindakan yang kita inginkan. Jadi algoritma ini sebuah langkah-langkah yang tersusun. Langkah-langkah yang kita perintahkan. Jadi sebuah perintah, sebuah keinginan yang kita susun langkah demi langkah secara tersusun. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu untuk mengerjakan suatu tindakan, kita bisa saja menyampaikan dengan langkah-langkah yang tidak teratur. Nah, tapi di sini kita berusaha untuk memberikan tindakan atau perintah apapun yang kita perintahkan dengan langkah-langkah yang teratur. Misalnya nih yang kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita diberikan orang tua kita susu ya, untuk sebelum kita berangkat ke sekolah kita diberikan susu. Nah itu kan ada langkah-langkah ya, ada langkah-langkah untuk membuat susu ya. Bisa jadi langkah-langkah itu kan bisa menyiapkan gelasnya, kemudian masak air panasnya, kemudian air panasnya dituangkan ke dalam gelas, kemudian dimasukkan susunya, kemudian dikocok, kemudian susu tersebut sampai semuanya cukup untuk dihidangkan, kemudian siap diberikan kepada kita. Itu merupakan langkah-langkah susunan perintah. Jadi secara terstruktur. Langkah berikutnya, nah mengenai algoritma di sini, ini memiliki ciri atau fungsi ya. Salah satu diantaranya dia memiliki awal dan akhir. Jadi apa yang kita perintahkan pasti memiliki awal, memiliki proses dan akhir. Jadi kenapa dikatakan algoritma itu tersusun atau terstruktur? Karena memang sebuah langkah-langkah yang tersusun. Diberikan langkah demi langkah 1, 2, 3, dan 4. Tidak 1, 3, 3, dan 5. Jadi dia tersusun. Memiliki awal, masukan, proses, dan akhirnya. Yang bahasa kita kenal mungkin dalam bahasa flowchart-nya adalah ada input, ada proses, dan output. Dan ini slide kedua adalah perintah tersebut, algoritma tersebut dapat menggunakan algoritma yang akan terjemah ke dalam kode program dikompilasi dan dijalankan oleh komputer. Artinya, dalam slide ini adalah sebuah program, sebuah aplikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti aplikasi Microsoft Office ya. Kita menggunakan Microsoft Word, kemudian kita buka aplikasinya dari aplikasi Word seperti File, New, kemudian mengetikkan huruf demi huruf, kemudian menyimpan kembali file save atau file save as. Itu merupakan langkah-langkah. Itu semua adalah sebuah algoritma. Sebuah algoritma yang disusun langkah demi langkah oleh si programmernya. Jadi aplikasi yang biasa kita gunakan seperti Microsoft Office, Microsoft Word, aplikasi PowerPoint, dan lain sebagainya, itu merupakan langkah-langkah yang telah disusun oleh si programmernya. Gitu. Kira-kira programmer tahu nggak Lasimpala? Arifin tahu nggak apa itu programmer ya? Programmer itu hacker ya Pak ya? Yang suka hacker gitu ya? Ya, programmer itu ya sebenarnya kalau mau disamakan bisa programmer, tapi arti programmer itu orang yang membuat sebuah program. Iya. Bisa jadi orang programmer itu orang yang membuat sebuah algoritma. Ya, jadi programmer itu ada orang yang membuat sebuah program. Nah, sebelum membuat sebuah program, maka si programmer itu, anggaplah Arifin ya, seorang programmer, mudah-mudahan tercapai jadi seorang programmer ya Arifin ya. Amin, bisa jadi hacker ya Pak ya. Kita aminkan semuanya, semoga Arifin jadi programmer. Nah itu si programmer ini dalam membuat sebuah aplikasi, misalnya Microsoft Word, maka dia membuat algoritma terlebih dahulu. Jadi algoritma dibuat terlebih dahulu, terus langkah demi langkah. Contoh algoritma tentang tadi menyimpan sebuah file ya. Dokumen sudah kita ketikkan, kemudian file seperti ini. File, kemudian open, kemudian buka filenya. Ini merupakan sebuah langkah-langkah algoritma yang disusun oleh si programmer tersebut dalam bentuk algoritma yang disusun langkah demi langkah. Baik, sampai di sini kira-kira mengerti tidak ya apa yang Bapak sampaikan? Lasimpala, Jainuddin, Rahmawati, Derajat? Saya mengerti, Pak. Mengerti ya, bagus kalau mengerti. Kita teruskan ya. Nah, slide berikutnya. Dalam penulisan algoritma di sini ada dua yang digunakan. Satu menggunakan pseudocode dan flowchart. Nah, intinya algoritma adalah menyusun langkah demi langkah. Yang tadi sudah disampaikan memiliki awal, proses, dan output. Penulisannya ada dua cara. Pertama menggunakan pseudocode dan flowchart. Kira-kira kata pseudocode dan flowchart ada yang sudah tahu belum ya? Jainuddin? Sudah tahu? Belum pseudocode flowchart. Pernah dengar belum? Kata-kata pseudocode atau flowchart.
Flowchart saya pernah dengar Pak, tapi pseudocode apa itu Pak? Oh ya, nanti kita perjelas ya. Oke, lah simpel lah gimana? Atau flowchart, pernah dengar kata flowchart? Atau mungkin pernah melihat tampilan flowchart? Lah simpel lah tidur ya? Iya Pak, dia sudah ketidur Pak. Aduh, lah simpel lah, Belum, coba Pak, tolong ya, belum, jangan belum. tidur ya. Bapak capek-capek menerangkan nih, kamunya tidur ya. Ya silahkan lah simpel lah. Kamu bangun silahkan ke toilet ya untuk membersihkan buku kamu ya, biar nggak ngantuk lagi. Makanya Siap, kalau Pak. tidur jangan kemalaman, ya suka begadang. Semalam begadang ya? Ya. Iya, Pak. Main game dia, Iya. Pak. Main game Pak sama saya kemarin Aduh, itu. jangan ya Oh, anak-anak. iya itu Pak. Mabar. Bapak tekankan Dia lagi mabar nih sama ya. saya sampai jam 2 Pak. Aduh, jangan ya. Kewajiban kita, ingat kita ini pelajar ya, kita pelajar, kita punya kewajiban untuk belajar. Boleh main tapi ingat waktu, nggak boleh begadang. Jangan begadang kalau tiada artinya ya. Ya. Iya Kita Pak. lanjutkan, Iya. ya. Baik, nah ini adalah slide tentang pseudocode. Nah, tadi kan ada dua ya penulisannya, apa itu pseudocode. Nah, ayo jangan ketawa ya. Tuh, Bapak baru sampaikan tadi, tolong disimak, dia mati. Nanti Abah tanya kamu nggak bisa gimana? Ya, oke diperhatikan ya. Ayo, lah simpel aja, jangan ketawa terus ya. Nih, pseudocode nih adalah sebuah rangkaian instruksi atau perintah untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan tindakan yang kita inginkan dengan menggunakan bahasa yang bebas. Jadi intinya algoritma adalah sebuah algoritma yang disebut langkah demi langkah, tapi menggunakan bahasa yang kita mengerti, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, bahasa yang bisa dimengerti. Maka sebuah programmer dalam sebuah algoritma dia menggunakan bahasa-bahasa yang disusun langkah demi langkah dan bahasa yang dimengerti. Kalau si programmer itu berada di Inggris, maka dia biasanya menggunakan bahasa Inggris ya untuk membuat langkah-langkah programnya, membuat langkah-langkah instruksinya. Kalau kita di Indonesia, maka kita membuat langkah-langkah dalam sebuah algoritma dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Pak, boleh nggak kita menggunakan bahasa Jawa? Ya, kalau programmer orang Jawa kemudian membuat aplikasinya orang Jawa, ya boleh saja mungkin ya. Boleh nggak kira-kira Rahmawati? Boleh, Pak. Boleh ya. Intinya kita membuat sebuah algoritma yang menggunakan bahasa yang dimengerti oleh si pembuat aplikasi tersebut. Jadi ada sebuah analisa, penganalisa membuat sebuah algoritma kemudian dituangkan dalam sebuah program. Nah, itu kan harus mengerti ada ketersambungan antara algoritma dengan program yang akan dibuat. Jadi ada kesepahaman. Kalau algoritmanya ditulis tidak mengerti, ya nanti si pembuatnya juga tidak mengerti bagaimana. Jadi error nanti bermasalahnya ya. Dan ini adalah contoh ya dari pseudocode. Tadi kan menggunakan bahasa yang dimengerti ya, bahasa yang dimengerti oleh kita, oleh si pembuat aplikasi, antara si pembuat penganalisa, pembuat algoritmanya dengan si programmernya ada pengertian sepaham gitu ya. Salah satunya menggunakan bahasa yang tersusun dan menggunakan bahasa yang dimengerti. Ya, di sini diambil contoh ada memiliki output, input, dan store. Ada 3 komponen, output, input, dan store. Tadi algoritma adalah memiliki input, proses, dan proses di sini ada penyimpanan dan output ya. Input itu adalah memasukkan, proses adalah memproses kejadian, dan store di dalamnya ada store, ada penyimpanan, dan output itu ada keluaran ya. Oke, diingat ya. Janudin, ingat ya, input, ada input, ada output. Proses, dalam proses ada apa tuh? Dalam prosesnya ada apa? Ada store ya. Apa itu store, Janudin? Yang saya baca sih itu menyimpan variabel, Pak. Iya, good, bagus Janudin. Penyimpanan ya, penyimpanan variabel ya. Oke, kemudian nanti ada output, ada yang dihasilkan ya. Ini kita contohnya ya, contoh saja menggunakan bahasa yang dimengerti. Outputnya adalah masukkan tinggi badan Anda. Jadi akan tampil sebuah tampilan. Masukkan tinggi badan Anda. Itu outputnya ya, di layar ya, masukkan tinggi badan Anda. Kemudian inputnya adalah, maka si pengguna, anggaplah misalnya Derajat ya, atau Rahmawati, atau Arifin, memasukkan input. Memasukkan tinggi badannya berapa nih, misalnya tinggi badan Rahma, misalnya 190. Nah, maka disimpan 190 itu ke dalam variabel tempat penyimpanan ya. Maka disimpan angka 90 tersebut.
Jadi pertama ditampilkan dulu, sebuah layar menampilkan, masukkan tinggi badan Anda, kemudian kita sebagai pengguna yang memakai aplikasi tersebut masukkan angkanya 90. Nah, kemudian disimpan ke dalam sebuah penyimpanan variabel namanya menyimpan angka tersebut, angka 90. Kemudian nanti akan kemudian berikutnya tampil yang kedua, masukkan berat badan Anda, cara sama tadi, kemudian kita masukkan tinggi badan kita, kemudian disimpan lagi tinggi berat badan kita. Jadi ada yang ditampilkan, ada yang dimasukkan, disimpan, ya. Kemudian diproses apa? Nah, apa prosesnya tergantung dari tujuan dari kita membuat algoritma. Karena tujuan kita adalah untuk menghitung tinggi badan dan berat badan, maka kita membuat prosesnya antara tinggi badan dan berat badan. Prosesnya adalah menghitung tinggi badan. Nanti ini dalam komputernya ya, kita tidak melihat ya bagaimana proses perhitungannya. Yang penting pada saat kita masukkan tinggi badan, berat badan langsung diproses oleh komputer. Ya, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu prosesnya dalam komputer ya. Ya, mengerti anak-anak ya? Mana suaranya ini nggak kedengaran suaranya? Perhatikan ya. Iya Pak. Ngerti, Pak, ya, Pak. Pak. Ya, dilanjut ya. Oke, berikutnya diproses ya, mungkinnya ini tinggi badan berat badan dihitung. If tinggi berat badannya jika kurang dari 18, jika tinggi berat badan jika tinggi dan berat badan kurang dari 18, maka Anda kurus. Dihitung nih ya, tinggi badan dan berat badan dihitung, menghasilkan sebuah nilai, misalnya nilainya di bawah 18, maka output ditampilkan, maka Anda kurus ya. Ditampilkannya gambar kurus ya. Kalau badan kita gemuk, seperti siapa yang gemuk nih? Arifin gemuk ya? Saya Pak. Nah, Saya Arif- gemuk Pak. Ya ini Pak Iskandar gemuk ya. Kalau Pak Iskandar gemuk, Pak Iskandar kita gemuk di atas misalnya di atas 18 di atas 18 ya, maka di atas 18 maka outputnya adalah Anda normal misalnya tuh. Anda normal di output tampilkan gambar normal. Jadi ini sebuah proses perhitungan yang tergantung dari input yang kita masukkan, kemudian disimpan, diproses dan ditampilkan. Jadi intinya ada input, proses, penyimpanan dan output ya. Diperhatikan dengan ada input, proses, penyimpanan dan output yang dihasilkan berdasarkan apa yang kita input ya. Baik, slide berikutnya. Ini diagram tentang instruksi flowchart. Oke, simbol-simbol flowchart ya. Nah, ini dia simbol-simbol flowchart-nya. Simbol-simbol ini atau gambar ini atau icon ini untuk menerjemahkan dengan lebih jelas ya apa yang kita buat dalam bentuk tadi algoritma ya. Tadi kita sudah menyusun sebuah algoritma lalu kita terjemahkan dengan dua cara, pseudocode ya seperti ini ya. Seperti ini pseudocode-nya atau dengan cara ini. Pilih salah satu yang mau kita gunakan ya. Yaitu ini gambar seperti ini gambar sebuah masukan, input dan hasil akhirnya, ada awal dan proses, kemudian ada alurnya berupa tanda panah, kemudian ada simbol kotak memproses ya, ada memproses sebuah kegiatan, kemudian ini ada proses decision keputusan ya, ya atau tidak, biasa begitu ya atau tidak, kemudian ada input proses keluar masuknya ya. Kemudian ada simbol konektor, ini menghubungkan kalau kita menggunakan sebuah halaman antar halaman ya. Jadi ini merupakan simbol-simbol flowchart yang kita harus pahami ya. Oke, ini adalah contoh dari flowchart-nya. Nanti contoh dari flowchart menggunakan simbol-simbol yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Ini semuanya bentuknya seperti ini, nanti kita bisa gunakan. Kita mencoba, ini ada tanda mulai, arti memasukkan angka tadi ya, memasukkan angka. Kemudian kondisinya tadi kan jika angkanya tadi di bawah 18 tahun, berarti kan tidak normal ya, maka dia akan masuk perhitungan selesai. Jika dia di atas 18, maka masuk ke perhitungan pernyataan, diproses kembali, maka selesai. Sebenarnya sama saja ya, cuma ini ada dua bentuk ya. Jadi tugas langkah yang kita beri perintah itu perintah untuk menghitung tinggi badan dan berat badan. Kita bisa menggunakan dua cara nih. Tadi dengan cara pseudocode dengan cara seperti ini atau dengan cara tampilan flowchart seperti ini. Yang mana kalian suka? Untuk memperjelas langkah yang kita inginkan, kita tergantung kita apakah bisa menggunakan pseudocode-nya, menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan gambar-gambar simbol seperti ini. Ya, pada intinya sama saja ya. Oke, baik. Ini saja yang Bapak sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya Pak? Ya silakan. Ya. Saya Pak.
Ya, silakan. Kalau saya mau jadi programmer, Pak, kira-kira yang mana dulu saya pelajari, Pak? Algoritma dulu atau flowchart, Pak? Waduh, pertanyaan bagus nih ya. Untuk jadi seorang programmer, intinya untuk jadi seorang programmer ya, itu perlu kemampuan berpikir yang cukup baik ya Pak, karena kita kan akan melakukan proses sebuah menganalisa ya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi ya, dia harus memahami sebuah algoritma. Jadi algoritma di sini sebuah langkah untuk membuat sebuah aplikasi. Karena programmer nanti kan akhirnya kan buat sebuah aplikasi ya, sebuah program. Untuk program ini sebelum langkahnya adalah membuat algoritma terlebih dahulu. Dan ada dua, bisa menggunakan pseudocode, bisa menggunakan flowchart. Untuk membuat langkah-langkah program yang akan kita buat. Tergantung kamu sukanya mana nih, yang lebih gampang untuk menerjemahkan langkah-langkah instruksi yang kamu buat nanti seperti apa. Mau dengan cara pseudocode atau mau dengan cara flowchart ya. Yang pasti algoritma itu harus dibuat terlebih dahulu sebelum menghasilkan sebuah program yang akan kamu buat. Begitu. Jadi harus mengerti algoritma dulu dalam bentuk diterjemahkan dalam bentuk pseudocode atau flowchart ya. Bagaimana? Sudah mengerti? Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Silakan. berarti pseudocode itu seperti daftar belanja yang akan kita beli di pasar Pak ya, begitu ya? Maaf nih kurang dengar ya suaranya karena Bapak nih ya. Tolong dipernya. Kamu suaranya mungkin kurang keras, tolong dikeraskan ya. Ya. Kalau pseudocode itu atau flowchart itu seperti kita membuat daftar belanja dan kemudian kita pergi ke pasar, seperti itu Pak. Jadi pseudocode itu daftar belanja atau langkah-langkah yang atau opsi-opsi yang kita beli Pak, kita daftar kemudian kita pergi ke pasar. Iya, baik. Terima kasih jawabannya. Bagus ya jawabannya ya. Jadi kalau pseudocode itu kalau kita melihat di sini adalah sebuah instruksi langkah-langkah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang bisa kita mengerti. Karena kita orang Indonesia, maka kita menggunakan bahasa Indonesia. Contoh tadi kita mau belanja ke pasar ya. Kita menyusun langkah-langkah apa sih yang mau kita belanja ya. Kita membelanja telur ya, belanja telur 10 kilo misalnya nih. Mau belanja telur 10 kilo, mau belanja susu, mau belanja sayuran. Nah, kita susun nih langkah-langkah itu. Itu juga bagian dari algoritma. Kita susun langkah-langkah yang harus kita beli. Ya. Nah, kita dari rumah kita, nah tujuan kita ternyata ada dua nih. Selain ke pasar, kita juga ingin ke bank, mengambil ATM. Jadi ada dua nih, kita ke ATM bank untuk mengambil duit dan ke pasar. Yang mana dulu nih? Nah, tugas kamu adalah membuat langkah-langkah itu tersusun ya dalam bentuk pseudocode misalnya. Yang pertama misalnya kamu pertama pergi ke bank dulu ya. Langkah-langkah dari rumah menuju ke bank, dari rumah naik kendaraan motor, kemudian menuju ke bank. Bank apa nih? Bank BCA di tempat kamu. Kamu mengantri, kemudian kamu masuk ke dalam bank tersebut, melakukan transaksi pengambilan uangnya, kemudian keluar kembali, kemudian menuju ke pasar. Dari pasar kamu menuju membeli apa yang kamu ingin beli. Pertama kamu beli apa dulu nih? Beli telur. Kemudian setelah beli telur, beli apa dulu? Beli susu. Terakhir beli sayuran. Setelah itu kamu menuju ke rumah pulang. Nah seperti itu. Jadi langkah-langkahnya tersusun selangkah demi langkah ya, menggunakan pseudocode ya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, karena Bapak ini ada tugas buat kalian ya. Tidak ada ya? Baik. Bapak akhiri saja untuk slide presentasi ini. Nah, Bapak akan ada tugas buat kalian untuk lebih memperjelas penggunaan dari algoritma dan flowchart di sini ya. Nanti di sini tugasnya adalah ini kalian Bapak minta untuk berkelompok ya, berkelompok. Bisa dari 2 orang, 3 orang ya berkelompok. Nanti tugas kelompoknya adalah kalian menggunakan algoritma. Tugasnya membuat algoritma, menyusun langkah demi langkah. Masalahnya terserah bebas, Pak. Masalah bebas, masalah kehidupan sehari-hari kalian. Ya, tadi seperti Lasimpala ya tadi ya. Pergi belanja ya. Jadi sebuah kehidupan sehari-hari. Silakan membuat sebuah masalah, konten masalah dari kehidupan kita sehari-hari yang kita terjemahkan langkah demi langkah itu ke dalam sebuah algoritma yang bisa menggunakan 2 nih.
bisa menggunakan dengan langkah pseudocode, bisa menggunakan langkah flowchart. Jadi kita terjemahkan ke dalam dua tadi, ya. Nah, contoh seperti ini tadi nih. Kalau ini kan langkah-langkah tadi Bapak sudah terangkan ya. Belum ya tadi ya? Sudah terangkan belum ini ya? Sudah belum tadi? Ya, intinya ini ya. Jadi silakan kalian nanti membuat dengan kelompoknya 2 atau 4 orang. Kalian nanti mencari masalah, terserah bebas masalahnya, kemudian nanti dibuatkan algoritma, tersusun langkah demi langkah menggunakan pseudocode atau dengan flowchart. Sudah selesai nanti silakan kalian presentasikan di depan kelas hasil kalian. Nanti silakan dari masing-masing kelompok ya membuat saling memberikan penilaian terhadap kelompok yang lain. Baik, itu tugasnya. Silakan kalian mengerjakan tugas dari lembar kerja yang telah Bapak berikan. Oke, baik. Sudah selesai semuanya? Sudah dipresentasikan. Bapak sudah cukupkan sampai di sini pembelajaran pada hari ini tentang algoritma dan flowchart. Oke, sebelum diakhiri, kira-kira Bapak ingin menyimpulkan nih. Coba Jainuddin, mana Jainuddin ya? Ya Pak, hadir. Bisa disimpulkan tadi apa yang sudah Bapak sampaikan dalam materi ini, algoritma dan flowchart. Apa yang bisa kamu simpulkan? Simpulannya apa ya? Ada 2 kan materinya, yaitu tentang pseudocode dan tentang flowchart. Ya. Jadi sebelum membuat pseudocode kita bisa membuat flowchart dulu tuh alur kerja dari program tersebut, jalannya seperti apa. Baru kita terjemahkan ke dalam flowchart supaya lebih mudah dipahami, begitu ya Pak ya? Iya, betul Jainuddin ya. Ya, tepuk tangan buat Jainuddin ya. Iya. Iya, itu bagus benar ya. Jadi untuk membuat sebuah algoritma yang jelas terstruktur, kita harus membuat 2 tadi ya, pseudocode atau flowchart, atau bisa kedua-duanya dengan pseudocode dan dengan flowchart ya. Ada yang lain? Coba Rahmawati, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran ini? Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita ingin melaksanakan sesuatu, sebaiknya dipikirkan dahulu langkah-langkah untuk mencapai apa yang kita tuju atau kita maksud. Iya, Seperti itu kan Pak. betul ya. Jadi kita untuk langkah-langkah yang kita susun ini tujuankan biar teratur ya, tersusun langkah demi langkah sehingga tujuan kita menjadi lebih jelas ya. Bisa saja kita membuat sebuah tujuan tanpa menggunakan langkah demi langkah, tapi akan jauh lebih baik kalau tersusun langkah demi langkah. Baik, terima kasih ya Jainuddin, Rahmawati, dan yang lainnya. Itu sebuah pembelajaran hari ini. Kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa algoritma di sini adalah sebuah penyusunan langkah-langkah terstruktur yang kita bisa menerapkan dengan 2 cara, menggunakan pseudocode dan flowchart. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan bahwa minggu depan kita akan menyampaikan materi tentang programan Visual Scratch. Nanti kita akan belajar apa itu Visual Scratch, sebuah program Visual Scratch. Jadi kita akan mencoba membuat penggunaan aplikasi Visual Scratch untuk membuat sebuah program animasi sederhana. Baik, sebelum diakhiri silakan Arifin memimpin doa penutup. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Silakan kalian tetap ada di kelas karena akan diteruskan pelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Agung Syarif ya.